Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninggyang Abian Base, Rabu 29 November 2023. Sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita pada pagi hari ini, marilah kita mendasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, biarlah Engkau yang mengampuni, dan layakkanlah kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berpegang teguh pada janji Tuhan, yang terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam Mazmur 12 ayat 2, yang firman-Nya, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Kemudian yang kedua di dalam Yohanes 6 ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Firman Tuhan yang pertama dari Mazmur 12 ayat 2, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur berdoa kepada Allah karena melihat banyak orang saleh yang berubah menjadi tidak setia. Mereka saling berdusta, berkata manis, namun hati mereka mendua. Pemazmur berharap Tuhan akan turun tangan atas mereka. Doa permohonan ini dinaikkan dengan berpegang pada janji Tuhan yang sudah teruji. Allah akan menepati setiap janjinya untuk menjaga orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Pemazmur tidak bersikap acuh tak acuh saat melihat kenyataan bahwa banyak orang saleh tidak lagi setia kepada Allah. Hatinya gelisah saat melihat bagaimana orang-orang saleh justru tidak lagi hidup dalam kebenaran. Mereka tidak lagi menjadikan firman Allah sebagai yang berkuasa atas mereka, melainkan perkataan manusia. Apa yang menguntungkan bagi mereka, itulah yang mereka percaya. Kenyataan seperti ini tidak membuat iman pemazmur menjadi luntur, melainkan ia kembali ingat akan janji Allah, akan menepati setiap janjinya untuk menolong dan menyelamatkan orang-orang yang setia kepadanya. Allah mendengarkan teriakan minta tolong dari setiap umatnya, dan ia pasti akan bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan atau situasi yang dihadapi seseorang dapat mempengaruhi sikap dan reaksi terhadap janji Tuhan. Karena ketika sedang menantikan janji Tuhan, acap kali keadaan justru tidak menjadi baik, malah terkadang tampak semakin buruk. Akhirnya menjadi bimbang dan ragu akan kepastian janji Tuhan. Orang yang setia, tekun, kuat iman dan percayanya akan mampu bertahan di tengah goncangan, tidak terombang-ambing oleh keadaan yang tidak menentu. Dan tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Janganlah kita meragukan firman Tuhan,
marilah kita berpegang teguh dan percaya pada firman kebenarannya. Ayat yang kedua di dalam Yohanes 6 ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Melalui respon murid-murid Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 60-70, kita akan belajar mengenai sikap dalam menanggapi firman Tuhan. Yang pertama adalah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 60 mengatakan bahwa sebagian murid yang mendengar perkataan itu kecewa. Mereka menganggap bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan yang keras. Mereka tidak dapat menerima perkataan itu di dalam hati mereka, kemudian meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak lagi mengikut Dia. Mereka kecewa karena apa yang dikatakan Yesus tidak sesuai dengan kebenaran yang selama ini mereka pegang. Mereka tidak dapat menerima Yesus yang adalah Mesias yang datang dari Allah. Seseorang yang sudah memiliki kebenaran diri sendiri yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, mereka akan menolak Yesus sebagai Mesias. Kemudian yang kedua adalah percaya dan mengakui kebenaran firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Pertanyaan ini disampaikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus sesaat setelah Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikut Dia. Mereka mengundurkan diri karena mereka tidak siap mendengar perkataan Tuhan Yesus yang dianggap keras. Di tengah situasi banyaknya orang meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus tidak meninggalkan Tuhan. Ia tetap setia pada pendiriannya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga adalah sikap seolah percaya padahal tidak. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yudas yang pada waktu itu juga berada di sana, dia seolah diam dan menyetujui jawaban Petrus. Namun Tuhan Yesus mengetahui sampai kedalaman hati seseorang. Yesus tahu bahwa ada satu orang di antara ke-12 murid yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah Yudas. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Oleh karena itulah Yesus menanggapi jawaban Petrus dengan sebuah pernyataan yang mengejutkan bahwa akan ada satu dari antara ke-12 murid yang mengkhianatinya. Maksud Yesus menyatakan hal tersebut bukanlah untuk menyudutkan Yudas ataupun menimbulkan perselisihan di antara ke-12 murid. Yesus justru melakukan hal tersebut karena Yesus mengasihi Yudas. Yesus mengingatkan Yudas agar tidak dikuasai oleh kuasa iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Petrus merupakan teladan bagi kita saat iman dan keyakinan kita kepadanya diombang-ambingkan oleh berbagai peristiwa yang mengguncangkan hidup kita. Mari kita menyatakan iman percaya kita sebagaimana disampaikan Petrus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal,
Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Melalui ungkapan ini kita meyakini bahwa bersama Tuhan Yesus kita kuat menghadapi berbagai rupa keadaan. Orang yang mengenal dan memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan akan menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Untuk itu marilah kita bangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan semakin dikuatkan. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami datang padamu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarlah kami senantiasa bersandar pada kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupan kami tidak terombang-ambingkan, kami tidak menyerah, tetapi kami tetap setia kepada janji dan kebenaran firman-Mu. Dan pada pagi hari ini kami menyerahkan segala pergumulan yang kami hadapi, baik secara pribadi, di dalam kehidupan berjemaat maupun di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan, sehingga damai sejahtera Tuhan dapat kami rasakan. Apapun penderitaan, kesesakan, dan kesusahan yang kami alami ya Tuhan, ajarlah kami percaya bahwa semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah Engkau senantiasa beserta akan kami. Biarlah kami menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.